Ya, Pak Joni, terima kasih bisa bicara di dalam Zoom ini ya. Nah, kalau saya mengikuti banyak WA group di tengah kondisi pandemi yang gawat darurat semacam ini, banyak orang itu mencari nutrisi, vitamin, pokoknya produk-produk yang bisa membangkitkan imun tubuh, ya. Dan yang terakhir ini saya membaca di banyak WA itu kehabisan vitamin ini, mau cari vitamin C, vitamin D khususnya D3 ataupun juga A dan E ya. Dan ternyata banyak yang stoknya habis. Kalaupun ada, banyak juga yang harganya sudah melambung tinggi, bahkan berlipat. Ya, nah di tengah-tengah segala situasi ini, kami mendengar Pak Joni ini mengetahui adanya beberapa produk vitamin yang bagus, ya, dengan harga yang terjangkau, ya. Mungkin bisa memenuhi kebutuhan yang ada, Pak. Mungkin Pak Joni bisa menjelaskan itu, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Heru. Memang saat ini semua orang sedang memburu vitamin atau nutrisi atau obat yang bisa membantu mereka melindungi terhadap COVID. Apalagi sejak jumlah orang-orang yang terpapar COVID makin meningkat. Itu membuat orang semakin panik dan kemudian sekalipun mereka belum membutuhkan, mereka ikut berburu untuk stok di rumah. Sehingga terjadi semacam rush. Dan kemudian terjadi kelangkaan barang di pasar. Nah, itu menyebabkan banyak orang yang kemudian bermain harga untuk mendapat keuntungan lebih. Nah, di tengah situasi pandemi ini, vitamin atau produk apa saja yang dibutuhkan masyarakat, yang dicari masyarakat, kita bisa melihat ada beberapa di sini. Yang pertama, orang-orang berburu vitamin C. Kenapa vitamin C? Karena vitamin C ini dibutuhkan untuk orang yang sakit atau demam untuk mengatasi demam dan meningkatkan imun. Tetapi vitamin C ini bukan hanya untuk orang yang sakit dan demam, tapi membantu kita melewati hari-hari yang sulit. Vitamin C adalah zat gizi esensial dan antioksidan. Karena tubuh manusia tidak bisa memproduksi vitamin C sendiri, kita harus mengkonsumsi dari makanan dengan makan banyak buah dan sayur segar. Jadi sumber vitamin utama itu dari buah-buahan seperti jeruk, sitrus, dan sebagainya. Lalu juga dari sayur-sayuran, sumber vitamin dan mineral. Nah, manfaat vitamin C itu meningkatkan kekebalan tubuh, membantu memerangi penyakit dan demam, meningkatkan kesehatan dan perlindungan seluler, entah itu kulit kita, tendon, tulang rawan, pembuluh darah, dan sebagainya. Vitamin C juga mengaktifkan zat gizi lainnya, termasuk vitamin E dan glutathione. Jadi memang vitamin C ini banyak sekali manfaatnya. Nah, bagaimana keistimewaan vitamin C produksi New Image? Yaitu King C atau Raja Vitamin C. Dibanding dengan produk vitamin C yang ada di pasar saat ini, keistimewaan King C itu pertama, bahannya
alami, bukan sintetis, bukan kimia, jadi aman buat ginjal kita. Kalau vitamin itu bahannya sintetis atau bahannya kimia, itu dalam jangka panjang bisa merusak ginjal kita. Tetapi untungnya Kingsi ini bahannya alami. Yang kedua, Kingsi ditopang dengan dolomite, yaitu kalsium dan magnesium untuk mengurangi keasaman vitamin C itu. Banyak orang yang minum vitamin C, efek sampingnya bisa terkena sakit MAH atau asam lambung. Karena asam dari vitamin C itu sering menyebabkan ketidakseimbangan di lambung dan kemudian menyebabkan luka pada lambung kita. Kalau dosis tinggi itu lebih membahayakan lagi. Tetapi Kingsi ini dilapisi dolomite, yaitu kalsium dan magnesium. Kandungannya 600 mg, dan itu ada dolomite 400 mg yang mengandung 121 mg kalsium dan 66 mg magnesium. Nah, dolomite ini menetralisir asam sehingga Kingsi itu aman buat lambung kita. Selain itu, di tengah-tengah orang berburu vitamin C, kita masih punya stok yang cukup banyak dan harganya standar. Tidak akan ikut-ikutan dinaikkan semau-maunya. Ya, produk berikut yang dicari selama pandemi ini adalah vitamin D. Kenapa vitamin D? Banyak orang cuma sekedar ikut-ikutan. Orang berburu vitamin C, vitamin D, dan kita ikut-ikut berburu. Tapi sebaiknya kita harus tahu apa peranan vitamin D itu selama COVID, sehingga kita beli bukan karena ikut-ikutan, karena tahu. Vitamin D berperan dalam mengatur sistem imun dengan menghambat pengeluaran sitokin proinflamasi. Jadi ketika virus masuk, tubuh memberikan reaksi, yaitu sitokin kita untuk membendung virus itu. Nah, kemudian bisa muncul banyak sekali sitokin di area yang terinfeksi dan menyebabkan apa yang dikenal dengan istilah badai sitokin. Artinya sitokin yang berlebihan dan itu menyebabkan kondisi yang berbahaya. Tetapi vitamin D itu mengatur sistem imun supaya tidak muncul badai sitokin itu, mencegah efek negatif. Vitamin D juga mampu berinteraksi dengan protein angiotensin converting enzyme 2 atau AC2 sebagai reseptor masuknya virus SARS-CoV-2 sehingga mengurangi respon radang atau inflamasi. Jadi dengan ada vitamin D, maka sekalipun terpapar virus, maka radang tidak akan parah, tidak akan terjadi radang berlebihan. Vitamin D berperan untuk mencegah dan mengobati penyakit infeksi saluran pernafasan seperti TBC, influenza, pneumonia, dan sebagainya. Jadi itulah sebabnya ketika pandemi di mana virus itu menyerang paru-paru kita dan saluran pernafasan, vitamin D itu ditambahkan untuk membantu kita supaya tidak mengalami badai sitokin dan radang berlebihan. Nah, sumber vitamin D itu macam-macam, saudara. Yang terutama kita kenal itu dari paparan sinar matahari. Ada yang mengatakan jam 9 sampai jam 11, ada yang jam 11 sampai jam 1. Saudara pilih ikut yakin yang mana. Yang penting saudara berjemur supaya mendapat
paparan sinar matahari. Yang kedua dari makanan, entah itu sayuran, dari jamur, dari ikan-ikanan, telur, keju, susu, dan sebagainya. Itu mengandung banyak vitamin D. Nah, kalau kita terpapar, berapa dosis vitamin D yang dibutuhkan? Kalau sudah terpapar, dosis yang tinggi dibutuhkan, entah vitamin C atau vitamin D untuk memerangi infeksi. Jadi ingat saudara, cuma untuk orang yang sudah terpapar dibutuhkan vitamin D3 terutama dan C dalam dosis yang tinggi untuk memerangi infeksi. Sementara untuk orang yang sehat, seperti saudara dan saya, dan untuk sekedar pencegahan, tidak diperlukan dosis yang terlalu tinggi. Ingat ini saudara, itu cuma untuk yang sudah terpapar. Untuk yang tidak terpapar, tidak perlu vitamin D3 atau C dengan dosis yang tinggi. Ingat, apapun jika terlalu berlebih, selalu ada efek negatif. Seperti halnya kalau minum vitamin D dosis tinggi dan berlebihan, efek negatifnya bisa muncul jantung berdebar-debar. Lalu mual, tidak doyan makan, dan bisa terjadi kerusakan ginjal, mudah capek, dan sebagainya. Nah, yang lebih baik daripada minum vitamin dosis tinggi satu macam, kita bisa ganti dengan RDA, Recommended Dietary Allowance. Artinya asupan vitamin dan mineral tiap hari sesuai yang direkomendasikan Dewan Kesehatan Dunia. Di dalamnya itu ada 25 macam vitamin dan mineral yang masing-masing punya khasiat yang luar biasa. Tiap vitamin dan mineral itu. Ada 25 macam vitamin. Jadi kita tidak perlu beli vitamin C sendiri, vitamin E sendiri, vitamin D sendiri, vitamin B sendiri, dan sebagainya. Kita cukup satu jenis RDA, 25 jenis vitamin dan mineral sesuai rekomendasi Dewan Kesehatan Dunia atau WHO, itu tercukupi tiap hari. Nah, kandungan D3 dalam RDA itu 38 miligram. Jadi itu sekitar 1.500 IU atau International Unit. Nah, berapa sih kebutuhan vitamin D untuk kebutuhan sehari-hari untuk orang yang normal, tidak terpapar COVID, saudara? Nah, itu ada macam-macam itu. Kalau anak-anak 3.000 ke bawah, sudah berusia di atas 9 tahun, 4.000 ke atas. Kalau kita butuh 4.000, kita bisa minum RDA itu 3 tablet sehari. 1 tablet memenuhi kebutuhan kita 25%. Jadi, dengan minum RDA, kebutuhan vitamin D kita tercukupi sesuai rekomendasi WHO, tidak berlebih, tetapi optimal. Plus bonus, kita ada 25 vitamin mineral, termasuk vitamin C, vitamin D, vitamin B yang lengkap, vitamin E, dan sebagainya, dengan kalsium, dan banyak vitamin mineral yang lengkap di situ. Nah, kelebihan RDA, saudara, bahannya alami dan terserap tubuh seluruhnya. Tidak ada sisa endapan di ginjal, jadi aman buat ginjal. Lalu 25 vitamin mineral itu lengkap. Sudah lengkap sesuai rekomendasi WHO dan masing-masing punya manfaat. Ngapain repot-repot beli vitamin satu macam, saudara? Makan banyak sekali, lebih bagus satu macam, sudah lengkap semuanya, vitamin lengkap, mineral lengkap.
Dan ini dari bahan pilihan atau bahan yang terbaik. Salah satu yang ada di dalamnya itu namanya biotin. Biotin ini salah satu mineral yang sangat penting yang dapat mengurangi radang seperti fungsi vitamin D3 tadi. Lalu selain depresi atau stres, karena stres itu bisa mengakibatkan penyakit dan berbagai gangguan kesehatan lainnya sama seperti penyakit lain yang parah. Biotin juga bisa mengurangi halusinasi. Salah satu gejala orang-orang yang terkena COVID itu muncul halusinasi, saudara. Melihat sesuatu yang bukan kenyataan. Lalu biotin bisa meningkatkan fungsi kognitif. Jadi ini satu produk yang sangat istimewa. Mengurangi radang, depresi, halusinasi, dan meningkatkan kemampuan kognitif. Selain itu ada selenium. Ini meningkatkan kekebalan tubuh, melawan kerusakan dan peradangan, dan punya efek antivirus. Nah, selain itu masih ada banyak sekali, saudara, kompleks, lalu kalsium, kolin, kemudian folic acid atau B9, kemudian magnesium, niacin atau B3, riboflavin, B2, tiamin, B2. Itu semua fungsinya meningkatkan daya tahan tubuh dan stamina, sehingga selama pandemi tidak mudah terpapar. Dan selain itu menyehatkan tulang, otot, memperlancar peredaran darah, jadi mengurangi risiko didemernya tinggi atau kekentalan darah. Selain itu, ini juga membantu meningkatkan penyerapan oksigen. Nah, bahayanya orang yang terpapar COVID itu, kemampuan menyerap oksigen itu menurun, saudara. Sehingga kemudian orang saturasinya berkurang dan bisa meninggal karena kekurangan oksigen. Lalu juga darahnya mengental. Didemernya tinggi, saudara. Jadi efek COVID itu meningkatkan kekentalan darah. Lalu menyebabkan orang kehilangan selera makan. Dan kemudian daya tahan tubuh turun. Tetapi semua vitamin, mineral dalam RDA itu meningkatkan daya tahan tubuh dan stamina, menyehatkan tulang otot, memperlancar peredaran darah, dan meningkatkan penyerapan oksigen. Jadi fungsinya sangat majemuk, berbagai macam, dan lebih bermanfaat daripada sekedar satu jenis, dua jenis vitamin. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang itu biasanya mencari obat-obatan untuk COVID meskipun tidak sakit, saudara. Tapi beli untuk stok atau persediaan di rumah. Tidak sakit tapi nyimpan. Sehingga kemudian di pasar langka dan harganya melambung tinggi. Nah, baru-baru ini BP POM memberikan keputusan izin penggunaan darurat terhadap penggunaan 8 jenis obat pendukung penanganan terapi COVID. Itu ada remdesivir, favipiravir, oseltamivir, ivermectin, dan sebagainya. Yang menarik, salah satunya itu adalah imunoglobulin. Jadi, kepala BP POM yang dulunya menolak ivermectin, saudara, dia mengizinkan sekarang itu boleh dipakai, azitromisin juga boleh, untuk anti radang, antivirus, untuk menangani gejala COVID itu. Tapi yang menarik itu ada imunoglobulin di situ. Lalu beberapa waktu yang lalu ketika harga naik karuan, Menteri Kesehatan itu mengeluarkan peraturan untuk mengatur harga eceran tertinggi. Masing-masing dari semua produk yang dipakai itu diberi patokan harga tertinggi berapa.
Kalau menjual lebih tinggi bisa di blacklist dan kemudian dihentikan. Yang menarik itu ada beberapa produk yang mengandung imunoglobulin 5%, 50 mili, harganya 3 juta lebih, saudara. Sekali minum, sekali pakai dalam bentuk infus. Per infus itu 50 mili, 3 juta lebih. Yang 10 mili, 10% imunoglobulinnya, 25 mili, 3,9 juta. Persen dosisnya itu 6,1 juta. Jadi kalau imunoglobulin itu digunakan dalam bentuk infus, harganya mahal sekali, 3 sampai 6 juta lebih. Nah, colostrum new image lebih unggul. Colostrum ini dari yang ditawarkan perusahaan lain tadi, saudara. Fungsinya meningkatkan imun atau antibodi dan kekebalan. Makanya saat ini sangat dibutuhkan supaya bisa menangkal virus. Selain protokol 5M, kita membentengi diri kita dari dalam dengan imunoglobulin. Colostrum juga membantu menyempurnakan regenerasi supaya cepat pulih dari sakit dan awet muda. Orang yang terkena COVID dibantu dengan colostrum, proses kesembuhannya jauh lebih cepat dan lebih cepat negatif, saudara. Karena membantu memperbaiki sel-selnya yang rusak, termasuk sel paru-paru yang digerogoti. Lalu colostrum juga membantu menyehatkan tulang dan sendi, menyehatkan usus dan pencernaan karena mengandung probiotik yang tinggi. Nah, ini superfood atau makanan super yang membantu membangun fondasi kesehatan yang kuat. Kita tahu bahwa ASI itu membuat kita menjadi lebih sehat, tidak gampang jatuh sakit. Nah, yang tidak diketahui banyak orang, colostrum itu muncul sebelum ASI 3 hari sampai 5 hari pertama, itu adalah rajanya susu. Itu adalah superfood yang membantu membangun fondasi kesehatan kita. Kalau kita tidak mendapat colostrum sapi yang bisa membantu fondasi kesehatan kita lagi saat ini, berapapun usia kita. Ini untuk meningkatkan imunitas, membantu proses kesembuhan dan perbaikan sel, dan menyehatkan pencernaan kita. Ini membangun fondasi untuk kesehatan optimum. Nah, seorang pakar virus, saudara, namanya Albert B. Sabin, dia punya yayasan untuk penyelidikan virus, dan beliau pakar virus itu mengatakan colostrum mengandung antibodi. Antibiotik itu tidak membunuh virus, tetapi hanya membunuh bakteri. Yang bisa membunuh virus itu hanya antibodi. Jadi kita kalau diberi antibiotik untuk mengobati COVID-19 itu tidak tepat sasaran, saudara, karena antibiotik hanya membunuh bakteri, tapi tidak membunuh virus. Yang bisa membunuh virus hanya antibodi, dan itu muncul lewat minum imunoglobulin yang ada dalam colostrum. Jadi colostrum ini sangat dibutuhkan di masa pandemi ini untuk menaikkan imun kita. Karena itu bisa mengejar dan membunuh virus yang masuk tubuh kita. Nah, kalau mau dosis yang lebih tinggi, kita bisa pakai Imufort. Imufort kandungan imunoglobulinnya 40% atau 2 kali
kolostrum. Fungsinya sama, meningkatkan antibodi, tetapi keistimewaannya mengandung imunoglobulin atau peningkat imun 40%. Menyempurnakan regenerasi sel atau pemulihan dari sakit, termasuk saat terpapar virus, menyehatkan tulang dan sendi, menyehatkan usus, karena mengandung probiotik. Setiap tablet itu mengandung kolostrum 550 mg, kandungan imunoglobulinnya 220 mg, lalu ada kalsium, laktoferin, dan sebagainya. Artinya 40% kandungan imunoglobulinnya. Kalau kita selama terpapar, kita boleh pakai Immufort ini untuk mempercepat proses pemulihan. Yang terakhir, saudara, setiap orang yang sakit itu dianjurkan untuk makan enak. Kita harus istirahat yang cukup, kemudian makan yang enak, kemudian bersenang-senang, olahraga, aktivitas gitu ya, supaya kita tidak stres. Harus tetap doyan makan, saudara. Nah, sebenarnya bukan makan enak. Yang tepat itu makan makanan yang bergizi supaya cepat sembuh. Bukan hanya terkena virus, saudara, COVID-19, sakit apapun. Kalau kita makan makanan yang bergizi, maka kita akan bisa cepat sembuh dari penyakit kita. Nah, itu ada pada K28. K28 ini rahasia energi yang tidak ada habisnya. Ini dirancang untuk memasok semua vitamin, mineral, dan asam amino esensial dalam jumlah yang seimbang sesuai rekomendasi WHO supaya tubuh mendapat energi ekstra. Nah, K28 ideal untuk semua orang dari anak kecil dalam masa pertumbuhan supaya sehat, aktivitas tinggi, dan konsentrasi tinggi, jadi anak yang smart dan tingginya bisa maksimal. K28 juga cocok untuk olahragawan karena membentuk otot dan tulang yang lebih sehat, stamina yang tinggi. Cocok untuk ibu-ibu hamil supaya tidak capek selama hamil dan bayinya ikut mendapat gizi yang terbaik sehingga bayinya bisa jenius. Lalu untuk ibu menyusui supaya bayinya tumbuh sehat dan orang-orang tua atau orang yang punya aktivitas tinggi. Formulanya dari protein kedelai pilihan yang diisolasi, fiber, bubuk susu non-fat, vitamin, mineral pilihan. Cara mengolah bisa dicampur air atau jus buah atau susu cair, saudara. Misalnya susu beruang atau susu bendera dan sebagainya. Itu boleh untuk mencampur K28 ini. Sehingga rasanya enak dan bisa dipakai sebagai pengganti makanan lengkap. Saudara pagi-pagi nggak perlu repot-repot masak. Siapkan 1,5 sendok K28, siapkan susu atau air putih biasa, lalu di-shake, saudara, atau diaduk. Seluruh kebutuhan gizi sepanjang pagi tercukupi dan energi saudara full. Ini rahasia energi yang tidak ada habis-habisnya. Makanan bergizi yang dibutuhkan selama pandemi. Nah, formulanya itu diambil dari penemuan Sir Hans Krebs. Namanya makanya Krebs K. Dan isinya 28 unsur vitamin pilihan yang sangat berguna untuk tubuh kita. Jadi K, Krebs, unsur gizi lengkap 28. Vitamin, mineral, protein, asam amino esensial dari bahan pilihan. Nah, siklus energi Krebs itu membentuk proses kimia dalam tubuh yang menghasilkan energi. Jadi sepanjang hari kita tidak akan loyo, tidak akan capek, tapi full energi.
Karena penemuannya itu Sir Hans Krebs mendapat penghargaan Nobel, saudara, tahun 53. Nah, inilah produk-produk yang bisa membantu kita, vitamin dan suplemen atau makanan bergizi yang bisa membantu kita aman di tengah pandemi. Terima kasih. Selamat siang. Oke, terima kasih Pak Joni untuk penjelasan yang diberikan tentang keunggulan produk-produk dari New Image ya Pak ya. Nah, sekarang kalau bicara harganya itu terjangkau enggak oleh masyarakat. Jadi mohon dijelaskan harga-harga pembeliannya Pak, sama banyaknya Pak. Ya, jadi Gitu. Kingsi yang bahannya alami dan aman buat lambung, isi 120 tablet, harganya 400.000. Isi 120 tablet. Sementara RDA, multivitamin mineral lengkap yang mengandung 25 vitamin mineral pilihan untuk menaikkan imun, kemudian menyehatkan tulang sendi, pembuluh darah kita, kulit kita. Isi 30 harganya 150.000, isi 120 tablet harganya 438.000. Pak, untuk yang RDA itu cuma ada 30 dan 120 tablet ya Pak? Ya, yang 60 nggak ada? Nggak ada. Oh, oke. Oke. Lifeline harganya 658.000 untuk 30 kali minum. Sementara yang bentuk saset isi 14 bungkus itu harganya 358.000. Kalau kolostrum yang berbentuk kapsul atau tablet isi 60 itu harganya 450.000. Kalau isinya 120 kapsul atau tablet harganya 808.000. Kalau yang itu semuanya 20% ya Pak? Anunya imunoglobulinnya 20%. Iya, sekitar 18% atau 20%, Pak. Oke. Kalau Imufort isi 60 harganya 808.000. Yang terakhir K28 isi 420 gram untuk sekitar 28 kali minum, harganya K28 520.000. Iya, itu tadi kalau yang Imufort tadi presentasi imunoglobulinnya jadi 40 itu Pak ya? 40% ya? Iya. Kalau yang terakhir K28 itu cuma satu jenis saja Pak? Atau Satu dua? jenis, nggak ada yang kecil. Isinya berapa? Berapanya tabletnya? Bukan tablet tapi bubuk susu. Oh, dari kedelai K28 pilihan. itu bubuk ya? Jadi itu untuk orang yang dibutuhkan gizi lengkap, Pak. Karena selama COVID orang jadi malas makan. Ketika malas makan itu kondisi akan cepat sekali drop. Nah, kalau dia nggak bisa makan, berikan yang bentuk susu, Pak. Lifeline maupun K28. Lifeline menaikkan imun, K28 memasok seluruh kebutuhan vitamin, mineral, protein. Jadi kayak makan lengkap dengan gizi yang sangat-sangat lengkap, Pak. Jadi ini sangat perlu untuk orang yang tidak doyan makan. Kalau K28 itu bisa untuk berapa kali makan, Pak? 28 kali. Oh, 28 kali bagi 3, berarti seminggu itu, Pak ya? Kalau sehari 3 kan bisa 10 hari, Pak Heru. Hampir 10 hari lah, 9 hari lebih. Oh, ya, 10 hari, ya. Oke. Sudah, Pak, atau ada lagi? Sudah.
Oke, terima kasih Pak Joni. Sementara Ya, itu Pak. dulu.